Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Edisi kali ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama datang dari Dewi Sri Rahayu yang menanyakan, jika seseorang yang pernah menggunakan uang rakyat untuk membeli barang pribadinya, kemudian orang tersebut menyadari kesalahannya dan ingin bertaubat, maka bagaimana cara bertaubatnya? Bagaimana status barang yang sudah dia pakai tersebut? Apakah dia harus bersedekah sebesar barang yang telah ia gunakan? Seperti itu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Menanyakan satu kasus seseorang sebagai taruhlah pejabat negara, lalu dia menyalahgunakan uang rakyat. Nah, ya kan. Kemudian dia ingin tobat. Nah, bagaimana caranya? Kalau sebagai pejabat publik lalu dia korup atau menyalahgunakan uang rakyat, itu statusnya korupsi itu ya. Tapi kalau bukan pejabat publik walaupun karyawan tapi bukan pejabat publik itu khianat saja, dia menyalahgunakan bisa statusnya jadi nyuri atau gasab substansi sama, tapi dalam hukum di Indonesia dibedakan. Jadi kalau koruptor itu harus pejabat publik gitu kan. Nah, kalau yang lain berarti kan penggelapan, penyalahgunaan. Dari sisi syariah sama saja, berarti itu melakukan perbuatan yang haram dan tentu harus mengembalikan barang atau uang tersebut sejumlah yang disalahgunakan dan minta maaf gitu kan. Jadi minta maaf. Kalau ada aspek hukum tidak cukup dia mengembalikan kerugian negara, dia juga harus diproses dan menjalani hukuman. Begitu. Cuma akan beda. Orang yang ngaku lalu mengembalikan berarti kan meringankan itu kan. Kooperatif istilahnya. Dengan orang yang tidak ngaku dan tidak mengembalikan tapi dipaksa dengan fakta dan data, akhirnya dia ditetapkan sebagai koruptor atau melakukan tindakan perbuatan yang menyimpang. Nah, jadi bagaimana tobatnya? Itu tergantung status perbuatannya terakhir itu setelah diproses. Kalau dia ingin tobat, berarti kan dia ngaku kan. Nah, kembalikanlah kerugian negara, kerugian orang lain. Kalau perdata kerugian orang lain itu seluruhnya. Nah, yang kedua minta maaf. Begitu kan. Nah, kalau uang negara berarti kerugian seluruhnya dikembalikan dan dia selain minta maaf, kalau tetap divonis dia harus menjalani hukuman itu namanya risiko. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Berlian.
Di dalam muamalah ada distribusi harta yang dilakukan dengan jual beli ataupun kerjasama. Misalkan si A dan si B memiliki kesepakatan ya untuk bekerja sama, dan si A mengeluarkan modal. Tapi di tengah perjalanan si B mengundurkan diri ataupun membatalkan semua perjanjian. Tindakan apa yang harus dilakukan dan apakah ada hukuman bagi seorang yang membatalkan kesepakatan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dibahas tentu saja dalam kitab fikih muamalat ya. Nah, masing-masing akad itu mempunyai ya karakteristik ya. Jual beli. Nah, berarti kan ada penjual dan pembeli. Penjual adalah pemilik sah dan sempurna barang yang dia jual. Lalu ditawarkan kepada calon pembeli, pemilik sah uang yang akan dibayarkan. Bersepakat ya pada satu posisi harga dan cara serah terima. Ya udah, itu adalah jual beli. Kalau jual beli ini bukan kerjasama, ya kan? Ya, bukan kerjasama. Secara normatif bukan kerjasama. Memang si penjual itu meringankan, mempermudah si pembeli. Si pembeli menguntungkan si penjual, tapi bukan kerjasama atau bukan perkongsian. Itu beda ya. Nah, yang kedua tadi ditanyakan kerjasama, yaitu syirkah atau perkongsian, ya kan? Syirkah itu ada syirkah amwal, ya, ada syirkah amal ya. Syirkah amwal yaitu orang bersepakat ya untuk menyediakan dana ya kan, dana kerjasama. Si A sekian, si B sekian porsinya, lalu udah. Nah, itu berarti itu syirkah harta ya kan. Nah, atau syirkah juga, tapi bukan syirkah harkat, tapi syirkah kerja. Seorang menyediakan dananya, si B menyediakan tenaganya, pelaksana. Nah, dalam pertanyaan tadi kan awalnya mau syirkah mal, ya kan? Yuk kita patungan atau berkongsi lah. Tapi ya dari yuk dulu lah, saya sedang kurang bagus kondisi keuangan, oke? Jadi ada istilah yuk dulu, oke ya kan. Artinya nantinya si B juga akan menyediakan porsi modal, iya kan. Tapi mungkin karena kondisi akhirnya si B ini tidak jadi, ya kan, menyediakan porsi permodalan komitmennya, ya udahlah begitu. Nah kan itu kasusnya. Nah itu bagaimana? Itu tetap ya syirkah, tapi bukan syirkah musyarakah. Tapi ini karena hanya satu pihak yang menyediakan modal, sedangkan pihak yang kedua tidak, itu disebutnya syirkah juga mudharabah itu. Jadi harus reformulasi. Oh diformulasi, oh bukan musyarakah tapi mudharabah, karena you tidak menyediakan dana hanya dari satu pihak, tapi you tetap membantu kerja ya kan. Nah kerjanya ini apakah sebagai mitra ya kan. Nah mudharabah itu berarti kalau ada keuntungan bagaimana nih, yang menyediakan modal misalnya sekian puluh persen dari keuntungan ya, sedangkan yang hanya menyediakan tenaga keahlian sekian puluh persen. Tentu 100% dibagi dua ya kan, misalnya 60-40 atau berapapun sesuai dengan kesepakatan. Begitu. Jadi si B kalau memang akhirnya tidak mampu menyediakan ya, tapi yuk masih tetap mau berkongsi ini dengan saya. Oh iya, tapi tentu itu bukan musyarakah tapi mudharabah. Perjanjiannya kalau mudharabah nanti insya Allah ada keuntungan, tentu lebih besar
porsi keuntungan itu si penyedia modal kan. Yuk ya nanti 30% lah. Di 70-30 itu bisa ya disepakati berapa, tergantung tingkat beratnya gitu kan, andil masing-masing. Kalau ini tingkat risikonya besar gitu, sehingga pengelola itu sangat berisiko, sehingga mungkin bisa 50-50 kan begitu. Nah, jadi demikian. Jadi perkongsian itu tidak harus dibubarkan, tapi direformulasi gitu ya. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Widya Astuti. Dalam distribusi harta dan hibah, apakah hibah itu sama seperti sedekah? Jika berbeda, di mana letak perbedaannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hibah itu istilah lainnya tabarru, yaitu dengan sukarela melepaskan hak seseorang kepada orang lain tanpa minta imbalan. Itu namanya tabarru atau hibah bahasa kitanya. Ya, kepada siapa saja. Kepada saudara, kepada teman, atau bahkan kepada orang yang tidak dikenal, baru kenal, lalu begitu simpatik, ya ini hibah. Itu boleh. Bahkan kepada non-muslim pun boleh begitu kan. Itu hibah. Kalau sedekah itu melepas juga kekayaan, haknya, tapi dengan niat ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda. Kalau hibah itu ya lepas aja, pokoknya lepas begitu. Ya tidak ada, ya ini mudah-mudahan dapat pahala deh. Bahwa kalau nanti ikhlas dan hartanya halal, insya Allah dapat pahala. Tapi tidak secara khusus diniatkan. Beda dengan sedekah. Ya sedekah itu ya ada niat khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah itu boleh atas nama atau pahalanya untuk ya almarhum almarhumah. Ya, tergantung juga tingkat penggunaannya. Ada sedekah yang ya untuk jangka pendek saja habis, ya kan. Ada juga yang untuk jangka panjang yang disebut dengan sedekah jariyah. Nah, itu bedanya. Tidak ada hibah jariyah, enggak ada. Ya, yang ada sedekah jariyah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Tiara Nurahayu. Ya. Distribusi harta melalui wakaf itu memiliki potensi yang besar. Apakah itu bisa digunakan untuk membantu aktivitas ekonomi atau semisal untuk modal pembangunan suatu usaha? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Betul bahwa wakaf itu ya potensi keekonomiannya sangat besar, ya kan. Nah, oleh karenanya alhamdulillah menyadari hal ini, Indonesia sudah mempunyai undang-undang tentang wakaf, ya kan. Bahkan sudah dipilih BWI, Badan Wakaf Indonesia, ya, saat ini diketuai oleh Profesor Muhammad Nuh, ya mantan Mendikbud, ya kan. Dalam sejarah kepemimpinan umat Islam itu wakaf itu sangat dahsyat ya, kekuatannya itu. Contoh Gontor ya itu maju karena wakaf, begitu kan. Di Bekasi ini pesantren yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, itu At-Taqwa, itu juga wakaf. Jadi orang itu ya berwakaf begitu deh, sudah. Kayaknya ada yang wakaf ya memang untuk perluasan infrastruktur, ada yang untuk pengembangan pesantren atau sekolah, atau untuk rumah sakit dan lain-lain ya. Itu wakaf, jadi luar biasa. Tingkat dunia ya Al-Azhar itu wakaf. Itu. Jadi betul. Pertanyaannya, apakah boleh ya
untuk ya usaha ya kan, aktivitas ekonomi. Nah, pengelolaan wakaf ini oleh nadir wakaf, jadi diserahkan oleh para wakifin ya pada nadir wakaf. Nadir wakaf itu bisa person, bisa sejumlah orang gitu kan, bisa sejumlah orang, bisa juga ya organisasi, bisa. Tentu dalam undang-undang itu sudah ada pengaturannya. Nadirlah yang tentu akan mengarahkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Yang penting ya sesuai dengan tujuan diserahkannya wakaf. Ya. Wakaf itu ada dua macam, dua kategori. Ada wakfun khairi, ya, wakaf untuk kebaikan umum, ya kan, pendidikan dan lain-lain, pesantren dan lain-lain, ya kan. Makanya ada nadir, ya, sebagai pengelolanya, manajernya lah begitu. Ada wakaf ahli. Wakaf ahli ini wakaf ya untuk keluarga fulan. Ya, dulu di zaman sahabat begitu. Ada ya ini untuk keluarga fulan, ya fulan saja. Nah, ya tidak keluar dari mereka. Maksud wakaf ahli ini agar innaka antadar tarokahum agnia khairun min an tada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Begitu ya sabda Rasul kepada seorang agnia Ansor. Kamu akan lebih baik menyerahkan, meninggalkan keluarga itu ahli waris aman secara ekonomi, daripada ya kamu meninggalkan mereka dalam kesulitan ekonomi sehingga perlu minta-minta kepada orang lain. Nah, dengan mewakafkan sejumlah aset ya kepada beberapa orang, nah ini untuk mereka. Jadi semacam jaminan hidup ya selama mereka hidup ya, atau sampai turunan keberapa itu asal diikrarkan saja ya. Nah, itu adalah wakaf ahli namanya. Tentu status wakaf tidak boleh dipindah dialih milikan, dijual atau disewakan, tidak boleh. Ya hanya untuk yang diikrarkan. Kalau wakaf khairi ya tidak boleh juga dipindahkan atau kecuali untuk tadi, kalau ini untuk pendidikan, untuk itu saja begitu ya. Nah, jadi kalau ekonomi tadi kalau tidak tercantum ya dalam ikrar wakafnya para wakifin ya, ketika mengikrarkan kepada di hadapan pencatat wakaf sekarang ini KUA ya kan, KUA sebagai kelengkapan dari BWI, Badan Wakaf Indonesia, sampai ke bawah itu ada KUA. KUA mencatat dan begitu dicatat ini untuk apa, untuk ini ya udah itu saja begitu kan, tidak melebar. Nah, kalau tidak termasuk ya untuk kegiatan ekonomi ya tidak begitu kan. Begitu ya, boleh saja ini diwakafkan untuk pendidikan pesantren. Nah, adalah bidang usahanya di pesantren boleh, itu bagian ya kan, tapi tidak secara khusus ini wakaf untuk di bisniskan, enggak begitu. Tapi kalau usaha itu juz ya daripada ya penyerahan wakaf itu boleh. Kalau secara khusus tidak begitu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Trisa Anggraini. Jika seorang bibi telah menghibahkan sebidang tanah kepada keponakannya, tapi ada syaratnya kalau suatu saat nanti bibinya sakit minta diurus, bibinya tidak punya anak, tetapi beberapa tahun kemudian diminta lagi hibahnya itu untuk dijual kepada orang lain, itu bagaimana? Apakah boleh hibah ada syaratnya dan diminta lagi hibahnya? Ya, ada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang mengambil atau meminta kembali apa yang diberikan, itu hibah itu kan pemberian. Ya, itu bagaikan anjing yang menjilat kembali koinya, muntahnya. Nah, kayak begitu.
berarti kan jelek itu haram, ya kan. Nah, karena ya supaya berpahala tentu harus ikhlas, lepas kan. Jadi tidak boleh diminta kembali, itu tidak boleh. Bahwa ada syarat boleh, asal syarat itu tidak membatalkan eksistensi. Maksud eksistensi ini ya saya menghibahkan ini, tapi jangan digunakan untuk ngapa-ngapain. Nah itu nggak mungkin kan. Dihibahkan itu kan untuk dimanfaatkan. Asal kalau pemanfaatannya begini supaya tidak cepat habis, itu boleh. Tapi kalau meniadakan eksistensi, ya itu tidak boleh. Nah, syarat seperti bibi ini kan udah tua, ya kan? Tidak punya anak. Ya udah nih, bibi hibahkan kepadamu, tapi tolong nanti ya kalau bibi sakit atau bagaimana kamu merawat. Nah, itu boleh, ya kan? Itu. Jadi hibahnya lepas begitu, nanti tentu bantuan si bibinya itu adalah satu amal soleh, ya kan? Jadi bukan amal soleh yang mutatawi'ah, secara sukarela, karena memang tadi ada dikaitkan dengan hibah begitu ya. Itu. Jadi kalau apa yang ditanyakan tiba-tiba diminta lagi, itu tidak boleh. Iya. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ina Nurliana. Bagaimana hukum investasi jika risiko hanya ditanggung sepihak, namun kedua pihak sepakat? Ya, investasi itu seseorang menyediakan modal, ya kan? Lalu pihak yang kedua mengelola modal, begitu kan? Apakah modalnya ini berdua, persentase sekian dari si A, persentase sekian dari si B, atau itulah musyarakah, ya kan? Atau ya hanya dari si A saja, si B ya hanya sebagai pengelola. Itu juga investasi dengan skema mudharabah, iya kan? Nah, itu. Terus yang ditanyakan tadi, Risikonya ditanggung kalau mudharabah kan antara pihak yang menyediakan modal, yaitu sahibul mal disebutnya, ya, dengan pengelola modal, yaitu mudharib disebutnya, ya kan. Nah, perjanjiannya mudharib berhak untuk mendapatkan bagian daripada keuntungan dengan sendirinya. Kalau sahibul mal ya berapa porsinya disepakati, ya kan. Nah, itu kalau ada keuntungan, ya kan, dibagi sesuai kesepakatan, tuh kan. Kalau ada kerugian bagaimana? Karena modal hanya disediakan oleh si A satu pihak, si B hanya mengelola, ya kan, maka si B tidak menanggung karena si B tidak menyediakan modal. Karena kerugian itu ya al-khusarah ala ra'sil mal. Kerugian itu kan kerugian modal. Ya, bahwa si B itu rugi juga, dia tenaga pikiran tapi tidak ada penghasilan, ya udah kan. Nah, tapi definisi kerugian kan kerugian modal, berkurangnya modal. Jadi kalau kerugian hanya dipikul oleh satu pihak, tapi pihak itu ridho begitu, ya, ya kalau ridho ya selesai, ya kan. Kalaupun tidak ridho, tergantung akadnya. Kalau akadnya mudharabah, memang kerugian ya hanya dipikir oleh sahibul mal begitu. Dan ini ridho, ya alhamdulillah kan begitu, sehingga menghindari potensi sengketa. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Putri Sugiharti Pramesti. Ya. Barang haram itu salah satunya darah. Ya. Kenapa masih ada orang yang mengonsumsi darah, apalagi orang Islam yang memakannya? Jika seseorang melakukan suatu hal yang haram, diperbolehkan, apa nanti ketika melakukan suatu ibadah yang berkaitan dengan Allah, itu tidak diterima? Baik, pertanyaan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentu beribadah itu
atau beramal soleh itu ya untuk mendapatkan keridhaan dan rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensyaratkan ya kehalalan, bahkan halalan thayyibah, ya kan? Kalau terkait dengan makanan, ya. Kalau terkait dengan pakaian dan tempat itu dan alat bersuci, ya disyaratkan suci, thaharah kan? Nah, begitu. Sebab Allah hanya akan menerima yang suci dan bersih, halal, ya. Nah, pertanyaannya darah, ya. Darah ini, apakah darah yang mengenai ya badan pakaian, tempat, atau darah yang dikonsumsi, ya diminum atau dimakan, ya kan? Ya kan ada sebagian orang, ya dulu itu namanya marus. Marus itu kan darah yang ditampung lalu dia jadi kental, ya. Jadi seperti ati, padahal bukan ati, itu kan beda, ya kan. Tapi ada sebagian orang yang ya suka kan begitu. Nah, jelas itu haram. Ayatnya jelas ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya kan. Wa ma uhilla li ghairillah. Surat Al-Maidah. Telah diharamkan kepadamu al-maitah, bangkai, ad-damu, ya darah, walahmul khinzir, dan daging babi, dan binatang yang ya tidak disembelih sesuai dengan syariat, ya artinya tidak, ya istilahnya jadi bangkai lah, ya tidak tidak disembelih sesuai dengan syariat, ya intinya kan, ya mungkin disembelih tapi caranya tidak sesuai dengan syariat, ya kan. Syariat melarang ini harusnya dipotong, itu sembelih. Ini tidak disembelih, dibakar, ya kan, mati juga. Nah itu kan dilarang tuh membakar binatang sampai mati, atau tidak dibakar tapi disiksa, ya mati juga kan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan syariah, ya. Jadi itu jadi haram. Kemudian yang haram tadi bagaimana ditanyakan? Mempengaruhi ibadahnya, ya berkaitan dengan Iya, dikabulkannya ya. doa. Kalau masih nempel, tentu saja harus dibersihkan, disucikan. Nah, kalau terkonsumsi atau dikonsumsi, nah bagaimana kan ngebersihkannya? Ya, itu tobat saja, istighfar. Gitu kan. Istighfar, makanya sebelum sholat itu kan istighfar dulu, ya barangkali ada tempelan-tempelan makanan atau minuman yang ya kehalalannya tidak sempurna, ya itu kan. Kalau yang demikian ya istighfar, ya kan. Nah, kecuali kalau ada kaitannya dengan hak orang lain, ya diselesaikan dulu, ya diserahkan dulu, dikembalikan. Jadi itu ya untuk insya Allah dikabulnya ibadah kita. Wallah.